Dan ketika ia hanya berhasil mendapatkan kursi wakil presiden, rasa frustrasi itu tampaknya tidak pernah benar-benar hilang. Ketika kesempatan untuk menggulingkan Gus Dur muncul, Megawati tidak menolaknya. Ada yang mengatakan, ini bukan kesalahan Megawati sepenuhnya. Ia hanya menjadi alat dari para elit politik yang lebih besar dan lebih kuat darinya. Tapi apakah itu alasan yang cukup? Bukankah pemimpin sejati harus memiliki keberanian untuk berkata tidak? Kudeta sipil ini menjadi preseden buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan bisa direbut bukan melalui kehendak rakyat, tetapi melalui manuver politik di balik layar. Dan lebih buruk lagi, kudeta ini membuka jalan bagi kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Kepemimpinan Megawati dimulai dari pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Dan seperti yang akan kita lihat di bagian berikutnya, ia terus berlanjut dengan keputusan-keputusan yang menimbulkan kerugian besar bagi negara. Ketika Megawati Soekarno Putri resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia, harapan rakyat yang sempat melambung dengan reformasi langsung runtuh. Alih-alih memperbaiki keadaan, pemerintahannya dihiasi oleh berbagai kebijakan kontroversial yang tak hanya merugikan bangsa secara ekonomi, tetapi juga mencederai kedaulatan negara. Kepemimpinan Megawati bukanlah babak reformasi, melainkan babak jual murah bangsa. Sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia, ia memiliki kesempatan untuk mencetak sejarah positif. Namun, apa yang terjadi? Ia justru meninggalkan jejak hitam yang terus membayangi bangsa hingga hari ini. Tahun 2002, Megawati membuat keputusan mengejutkan. Menjual 41,94% saham PT Indosat, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, kepada Temasek Holdings, perusahaan investasi milik pemerintah Singapura. Alasan yang digunakan sederhana. Pemerintah butuh dana untuk menutup defisit anggaran. Apakah menjual aset negara solusi terbaik? Bukankah ini justru menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola ekonomi? Indosat saat itu bukanlah perusahaan yang merugi. Sebaliknya, ia adalah aset yang menghasilkan keuntungan besar. Dengan menjualnya, Indonesia kehilangan kontrol atas sektor strategis telekomunikasi. Lebih ironis lagi, Indosat saat itu memiliki jaringan satelit Palapa yang sangat penting untuk kepentingan komunikasi nasional, termasuk untuk pertahanan. Satelit Palapa adalah simbol kedaulatan teknologi Indonesia. Tapi simbol itu, bersama kepentingan nasional lainnya, dijual begitu saja dengan alasan pragmatisme ekonomi. Kini, kita merasakan dampaknya. Sektor telekomunikasi yang seharusnya menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional, justru lebih banyak dinikmati oleh pihak asing. Apakah keputusan ini masih bisa dibenarkan? Di bawah pemerintahan Megawati, Indonesia juga kehilangan Sipadan dan Ligitan, dua pulau kecil di wilayah Kalimantan, yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak mentah. Pengadilan internasional memutuskan kedua pulau tersebut menjadi milik Malaysia. Alasan utamanya, pemerintah Indonesia dianggap tidak memiliki pengelolaan yang cukup aktif atas pulau-pulau tersebut. Apakah Megawati memperjuangkannya? Jawabannya adalah tidak.